Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget Kak Agri bisa ketemu lagi sama teman-teman semua. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah rahasia super keren di balik semua energi yang ada di bumi. Yuk, kita belajar bareng lagi dari DNA Edukasi. Teman-teman, setiap kali Kak Agri lihat sehelai daun hijau, Kak Agri tuh selalu, Masya Allah, teringat sama kebesaran Allah. Kenapa? Soalnya di dalam benda kecil yang sering kita anggap sepele itu, tersimpan proses yang luar biasa dahsyat. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Waktu kita lari, waktu jantung kita berdetak, bahkan waktu kita lagi diem mikirin sesuatu, itu semua kan butuh energi. Nah pertanyaannya, energi itu asalnya dari mana sih? Jawabannya itu ada di sekitar kita loh, tersembunyi di balik hijaunya dedaunan. Sekarang, kita bakal menyelam lebih dalam ke sebuah proses yang dirancang dengan sempurna banget. Sebuah anugerah yang jadi sumber energi buat kita semua. Dan proses itu namanya fotosintesis. Anggap aja ini tuh kayak dapurnya Allah di bumi. Di dapur inilah tumbuhan memasak makanannya sendiri, yang nantinya jadi sumber energi buat hampir semua makhluk hidup. Keren banget kan? Nah, kalau fotosintesis itu ibarat masakan super spesial. Kira-kira resepnya apa aja ya? Yuk kita intip bareng-bareng resep ajaib ini. Dijamin lebih hebat dari resep koki manapun. Bahan pertama, tentu aja, sang primadona, cahaya matahari. Subhanallah ya, Allah kirimkan energi raksasa ini gratis setiap hari, dan tumbuhan, dengan izinnya, bisa nangkep energi itu pakai zat warna hijau yang namanya klorofil. Bahan kedua, ini unik banget, karbon dioksida. Ya benar, gas yang kita keluarin pas napas, yang buat kita itu sampah, malah jadi bahan baku utama buat tumbuhan. Tumbuhan ini nyerap CO2 lewat pintu-pintu super kecil di daun yang namanya stomata. Bahan yang ketiga adalah air. Air ini disedot dari tanah pakai akar, terus diangkut ke atas lewat semacam pipa super canggih di dalam batang, sampai akhirnya tiba di daun. Semuanya berjalan otomatis, tanpa mesin, tanpa suara. Ciptaan Allah emang luar biasa. Jadi, ini dia rangkuman resepnya. Cahaya matahari jadi kompornya, karbon dioksida dari udara jadi bahan utamanya, dan air dari tanah jadi pelarutnya. 3 bahan sederhana dari Allah, tapi bisa jadi sumber kehidupan? Oke, waktunya kuis singkat. Di dalam sel tumbuhan kan ada bagian-bagian super kecil ya. Nah, bagian yang isinya klorofil buat nangkap cahaya matahari, itu namanya apa hayo? Coba tebak. Jawabannya adalah kloroplas. Yang jawab benar, selamat, kamu keren. Oke, resepnya udah ada, bahan-bahannya udah kumpul, terus proses masaknya di mana? Jawabannya ada di sebuah pabrik super canggih, jauh lebih canggih dari pabrik buatan manusia manapun. Masya Allah, setiap helai daun yang kita lihat itu sebenarnya adalah jutaan pabrik biokimia mini yang kerja non-stop. Setiap detiknya, di sana terjadi jutaan proses kimia yang mengubah bahan sederhana jadi sumber kehidupan. Nah, di pabrik daun ini ada 2 bagian utama. Pertama, stomata. Ini kayak pintu gerbang otomatis buat karbon dioksida masuk. Kedua, kloroplas. Nah, ini dia mesinnya, tempat semua keajaiban terjadi. Disinilah energi cahaya diubah jadi energi kimia. Kuis kedua, gas penting apa yang masuk ke daun lewat pintu gerbang yang namanya stomata tadi? Kak Agri kasih waktu 3 detik. Yap, bener banget. Jawabannya ada karbon dioksida. Mantap. Nah, setelah proses di pabrik daun selesai, hasilnya apa? Wah, hasilnya ini benar-benar berkah luar biasa yang bikin kita makin sadar betapa besarnya kuasa Allah. Hasilnya ada 2. Yang pertama itu glukosa, atau gampangnya kita sebut gula. Ini adalah bekal makanan buat tumbuhan itu sendiri, biar dia bisa tumbuh besar, bikin bunga, dan buah. Hasil kedua, ini dia, hadiah buat kita, oksigen. Tumbuhan ngelepasin oksigen ke udara supaya kita dan hewan-hewan bisa napas. Alhamdulillah. Kalau para ilmuwan nulisin proses ini, jadinya rumus kimia kayak gini. Tapi jangan pusing liatnya ya. Ini bukan sekedar rumus biasa, ini adalah rumus kehidupan. Sederhananya gini, tumbuhan ngambil 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air, terus dengan kekuatan cahaya diubah jadi 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen buat kita. Oke, kuis terakhir nih, biar makin mantap ilmunya. Selain oksigen yang kita hirup, apa nama bekal makanan yang jadi sumber energi buat tumbuhan itu sendiri? Jawabannya adalah glukosa. Wah, luar biasa. Kalian resmi jadi ahli fotosintesis. Setelah kita menjelajahi keajaiban ilmu ini, sekarang waktunya kita ambil hikmahnya. Karena seharusnya, semakin kita belajar sains, semakin tebar juga iman kita.
Jadi, inilah ringkasan perjalanannya. Pertama, ngumpulin bahan. Kedua, proses di pabrik daun. Ketiga, menghasilkan produk yang penuh berkah. Dan siklus sempurna ini terus berulang, detik demi detik, menopang seluruh kehidupan di bumi. Semua yang kita pelajari hari ini tuh sejalan banget sama firman Allah, misalnya di surat Al-An'am ayat 99. Ini jadi pengingat buat kita bahwa Allah lah sang sutradara di balik semua proses menakjubkan ini. Jadi, paham soal fotosintesis itu bukan cuma buat dapat nilai bagus di sekolah, tapi ini adalah cara kita buat lebih bersyukur atas setiap napas yang kita hirup, setiap makanan yang kita makan. Dan ini juga pengingat tentang tugas kita sebagai khalifah, sebagai penjaga di bumi ini. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kita renungan bareng-bareng. Setelah tahu betapa hebatnya proses ini, kira-kira apa ya langkah nyata yang bisa kita lakuin? Mungkin sesederhana menanam satu pohon, atau nggak boros-boros kertas. Atau paling gampang, ngucap Alhamdulillah tiap kali kita ngerasain segernya udara pagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa nambah ilmu, nambah iman, dan nambah rasa syukur kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita terus belajar dan merenungkan keajaiban ciptaannya. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.